Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang tolong saluna pada tasawuf. Semua nanya perlu. Allah ni, Dalam jaringan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan kesaya Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para rawuh, para rabu sedaja pada multa pangki bermuajahah bertemu kembali di majlis yang penuh barokah kadita. Moga kita selalu diparingi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para rawuh, para hadirin, para rabu sedaja pada mulja tenggulan nyon sepora. Karena 2 malam Selasa ini saya tidak bisa hadir dikarenakan ada udzur syar'i engke kadito paringin sakit sareng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Greges nikah bila nikah ingat saya derma sedikit. Tapi alhamdulillah kalaban barokah panjenengan seteja kaulai paring syekh kaulai paringin sehat sareng Allah Subhanahu wa ta'ala atas doa panjenengan semua. Dan mantan moga panjenengan seteja syarabu kali majelis diparingan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Bajukan kaulah seorang kulit ingin partai ini oleh ojek. Juga kaulah menghaturkan matur pesohon terima kasih sebanyak dan para teretang sedaja yang telah telah nolongin produk kanggo imongga genteng ribarian selama 2 hari. Moga tenaga panjenengan dapat sareng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh, amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat dipetik di akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh, para hadirin rahimakumullah, meneruskan dari ilmu pembahasan kita pada pertemuan Selasa yang kemarin, yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayatuha, sunat hayatnya sholat, khamsatu asyara, panika pada 15. Yang pertama sunat hayat sudah dibahas iki. Yang pertama raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram dan ketika ruku dan juga ketika i'tidal. Kadito apun lestari bahas. Yang nomor 2 iki kadito wad'ul yamini ala shimal. Yang nomor 2 meletakkan tangan yang kanan di luar tangan kiri, sedekap. Kadisa apun lestari bahas. Kemudian yang nomor 3 watawajjuhu. Eki kadito membaca inni wajjahtu
wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Laga itu adalah membaca inni wajjahtu, atau dalam bahasa fikih at-tawajjuh. Itu merupakan sunat hayat. Di dalam sholat sunat hayat, yaitu sunat apabila kita lupa, kita tidak disunatkan untuk menutupi dengan sujud sahwi. Tak usah tanpa sujud sahwi. Umpamanya lupa kita tidak membaca, kita tidak dituntut untuk menutupinya dengan sujud sahwi. Kapan tempatnya membaca tawajjuh? Tawajjuh itu inni wajjahtu. Cuma di fikih memakai istilah tawajjuh. Kapan tempatnya membaca tawajjuh? Atau yang sering kita dengar adalah du'aul iftitah. Du'aul iftitah. Doa yang kita itu doa permohonan kita. Iftitah itu artinya pembukaan. Makanya ulama fikih mengatakan ketika kita membaca tawajjuh, kapan dimulainya membaca tawajjuh, kapan tempatnya, gampang sekali itu. Di sini diterangkan bahwa du'aul iftitah, tawajjuh itu dibaca ketika selesai membaca takbiratul ihram. Jadi kalau dipraktekkan, ini kamu Allahu Akbar, ini takbiratul ihram. Nah, setelah takbiratul ihram, tangan cendekap, yang kanan ada di atas, yang kiri menempel di badan, lagi. Ketika itu kita disunatkan membaca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai selesai. Jadi tempatnya atau waktunya engkeke itu setelah selesai membaca takbiratul ihram. Jadi bukan setelah Fatihah. Bukan. Jadi setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Fatihah. Di situ kita disunatkan membaca tawajjuh. Tawajjuh itu asalnya menghadap. Tawajjuhul kiblat berarti kita menghadap kiblat. Cuma fikih itu tawajjuh yang dimaksud di sini adalah inni wajjahtu. Inni saungguna abdina. Ini sesungguhnya kami ya Allah, sesungguhnya aku ya Allah, wajjahtu menghadap, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, menghadap kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Dengan itu doa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu adalah doa. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah. Inna sholati wa nusuki, dan ibadahku ya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku ya Allah. Wa mamati, dan matiku ya Allah. Lillahi rabbil alamin, hanya untukmu, bukan yang lain. Dan itu doa. Doa, makanya dinamakan doaul iftitah. Nama lainnya tawajjuh itu adalah doaul iftitah. Iftitah itu pembuka. Karena dengan membaca ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, itu adalah doa pembuka kita ketika sholat. Sebelum doa-doa yang lain dibaca,
kita awalnya membaca doa iftitah ini wajjahtu wajhiyah. Karena ini dibaca di awal sebagai pembukaan di waktu sholat, makanya dinamakan doaul iftitah. Doa pembuka. Setelah itu kita berdoa. Ketika ruku membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi ketika i'tidal sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ketika kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Begitu sujud selesai kita bangun duduk membaca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wa'afini wa'fani. Ini kan doa semua, baca doa semua. Nah sebelum kita membaca rabbighfirli warhamni wajburni itu, kita membaca doa iftitah terlebih dahulu. Oh, nikah hakikatnya doa iftitah. Jadi waktunya selesai takbiratul ihram sebelum membaca Fatihah. Dan ini disunatkan, Pak. Hukumnya sunat, baik sholat sendirian ataupun sholat berjamaah makmum, baik sholat fardu maupun sholat sunat. Sunat dibaca nih Pak. Sholat duha sampai baca ngiring, sholat rawatib setelahnya, sholat fardu kita baca ini wajjahtu, monggo, tidak apa-apa. Baik itu sendirian ataupun imam ataupun makmum. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kemudian doa iftitah itu hilang kesunatannya atau sudah habis. Jadi pun sobu pun sampun telas kesunatane niku ketika kita membaca Fatihah. Jadi Pak sambil ngelupain Allahu Akbar, lupa, kemudian langsung membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Lupa, tidak membaca di iftitah. Lalu bagaimana? Apakah sunat kembali lagi? Sunat mengulangi lagi dari awal? Tidak, Pak. Tak usah, Pak. Jadi kesunahan iftitah itu menjadi hilang, habis ketika kita sudah membaca Fatihah. Jadi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, doa iftitah sombong, Pak. Tidak disunatkan. Kita tidak usah lirek tidak mau coba iftitah. Ya apa ini? Saya nyaman beli boy. Allahu Akbar. Kabira wala. Makmum mah bingung. Apa nggak takbir boleh? Kesambut ini boleh kan sih? Tidak usah diulangi, Bos. Berarti sunat iftitah itu sudah hilang ketika kita tidak membaca iftitah, langsung membaca Fatihah. Tak usah, Pak. Tak usah diulang. Beriftitah itu dibaca ketika takbiratul ihram saja. Mau takbir yang lain punten. Takbir mau ruku, Allahu Akbar, mau ruku, subhana rabbiyal azim. Sebelum ruku membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa man tarima Pak, sama itu saya ruku ya. Atau pas sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi, Allahu Akbar. Wah, ini enggak keliru ini, Pak. Bisa, kalau ini memang disengaja, Pak, bisa-bisa sholatnya batal. Jadi hanya satu waktu saja ketika selesai takbiratul ihram dan sebelum membaca Fatihah. Kemudian makmum, kapan makmum membaca membaca apa? Doa iftitah. Bila pun kadito makmum sepas sunat membaca doaul iftitah, bila pun kapan yang disunatkan? Ketika selesai takbiratul ihram, makmum sunat membaca sendiri. Imam
Allahu Akbar, imam baca sendiri. Kemudian makmumnya Allahu Akbar, baca itu doaul iftitah. Kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajah tuh makmum. Tetap sunat disunahkan membaca doaul iftitah. Tapi dengan syarat kalau makmum, karena syaratnya ini ada 5 Pak. Yang nomor 2, bukan nomor 1, yang nomor 2 syaratnya membaca iftitah itu ketika menjadi makmum silakan membaca doa iftitah dengan syarat panjenengan nututi bacaan Fatihahnya imam, atau nututi panjenengan membaca Fatihah. Maksudnya bagaimana? Ketika panjenengan membaca iftitah, imam sudah selesai membaca Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Baca surat. Lalu membaca wadduha wal-laili idza saja, lagi panjenengan masih membaca ini wajah tu wajahnya. Ketika selesai lagi membaca wadduha selesai, lestari alam jajid kayatimau wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Panjenengan tetap masih membaca ini wajah tuh, padahal ayatnya sudah selesai, imam selesai. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Panjenengan kayak baca ini wajah tuh wajah yang lagi sibuk, belum membaca Fatihah belum. Lalu bagaimana? Itu sudah tidak boleh, panjenengan harus ditinggalkan. Doa iftitahnya ditinggalkan. Panjenengan harus langsung melompat membaca Fatihah. Karena Fatihah wajib. Sementara membaca ini wajah tuh tawajjuh itu adalah sunnah. Ini kan syarat nomor 2. Jadi panjenengan mau jadi makmum membaca tawajjuh, ini kan butuh cerdas Pak. Jadi makmum itu nggih sanes imam lolos dari cerdas. Sanes imam makmum sing kudu cerdas. Makmum iki kudu cerdas. Terus putih cerdas sih. Ketika panjenengan membaca doa iftitah, ndak nutut. Saya kalau baca iftitah, ndak nutut baca Fatihah. Imamnya nanti fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, rukuk imamnya. Sementara jenengan belum selesai membaca iftitah. Lalu bagaimana ketika terjadi semacam demikian? Panjenengan langsung lagi tinggalkan doa iftitah, langsung Pak. Ini wajah tu wajhil ladzi fatar samawati wal. Wah ini tidak nutut, ini baca Fatihah tidak nutut. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah ini, jangan panjenengan mengejar doa iftitah sampai selesai, sementara imam sudah rukuk, panjenengan makmum belum membaca Fatihah. Kan itu Pak. Jadi bisa dipahami ini. Nah, ini kesalahan nomor 2. Nomor pertama syaratnya membaca iftitah nih kan, yaitu ketika kita iftitah itu tidak boleh dibaca ketika sholat jenazah, sholat mayit Pak. Sholat mayit, kalau ini di sholat mayit di Sampur-sampurang guys, sholat mayit guys. Lagi biasa mau tak jawab kita kalau sholat mayit nih Pak. Mau mayit mati biasa kan tujuh pikiran pun yang biasa. Lagi tujuh pikiran pun yang biasa merujuk tujuh ngobrol sini Pak. Padahal mayit waktu itu butuh sholatnya panjenengan. Mayit ketika yang nyolati 40, insya Allah amin adabihi, akan aman dari adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengkurasi nyolatin orang 10, orang 15 lagi. Selainnya orang kemana kok banyak yang datang, tapi orang yang di pinggirnya mau semua. Pada saya dari mana gila nih hasil nih, ucapan situ nah, dari mana bawa buah nyaman gitu ya. Tanpa baju larang gitu ya. Apa nyaman baik. Lagi nyaman. Sementara yang nyolati hanya 5 orang, 10 orang. Ini
Ya kasihan si mayitnya. Jadi panjenengan lebih baik ketika ada mayit, ambil wudhu, ambil sarung, ambil pakaian, songkoan, ambil wudhu, langsung bergegas nyolatin mayit. Pahalanya 2 kali, kenapa? 2 kirot Pak. Nyolati pagi ngasaraki ke kuburan ini kan 2 kirot. 1 kirot besarnya seperti gunung Uhud, gunung yang terbesar di Madinah. Kejenar aja Pak, daripada ngobrol di pinggir embung, lebih baik cepat ambil sarung, cepat ambil baju takwa, cepat pakai songkok, cepat wudu, langsung mencolati mayit. Sholat jenazah itu tidak disunahkan baca iftitah, baik imam maupun makmum. Kalau imamnya baca iftitah, berarti imamnya tak norok pengajian Selasa. Bisa terkait, oh imam ini gak melok sowan-sowan, yang ini iki gak melok sowan-sowan, yang ini iki. Allahumma sholli ala hadhihi janazati, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin mustaqbil qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kabir. Alhamdulillah. Subhanallah. Ini benar. Mantap Pak. Padahal sholat mayit ini wajah jaya nanti. Nah itu keliru, walaupun mantap bacanya ketoro dan bilang melok solosoan. Dan solosoan bisa diterang no. Nah ini Pak, diterangkan ini kan syarat yang pertama. Jadi sholat jenazah tidak wajib, tidak disunahkan membaca, tidak boleh bahkan Pak, tidak boleh membaca doaul iftitah ketika sholat jenazah. Kenapa kok tidak boleh? Sementara sholat-sholat yang lain, sholat fardu, sholat sunat, malah dianjurkan untuk membaca iftitah. Apa nama sholat mayit kalau tidak dianjurkan? Iki Pak, mayit ini kan keburu. Mayit itu hakikatnya kesusu. Apabila mayitnya itu bagus Pak, mayitnya orang yang soleh, ini kan dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, ayo cepat, bawa saya, ayo bisurah, cepat, bumi sudah menunggu saya, tanah sudah menunggu saya. Ini kan orang yang soleh. Kalau orang yang tidak soleh Pak, ini kita ngeburu mayit Pak. Moca, aina tadhabun, hei, kamu mau kemana? Saya mau dibawa kemana ini? Saya mau dibawa kemana?